pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak. Oke, perkenalkan nama Ibu Odi. Terus di samping Ibu ada Ibu Nanda. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa ya. Ibu akan pimpin secara Katolik. Silakan kalian berdoa sesuai agama kalian masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak. Terima kasih karena Engkau telah berbaik hati memberikan kesehatan bagi kami, sehingga kami dapat memulai pelajaran ini dengan keadaan sehat, bahagia, dan selamat. Tuhan, berkatilah apa yang akan kami kerjakan, apa yang akan kami pelajari, semoga berguna bagi masa depan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Tetap semangat dan jangan lupa sarapan ya. Oke, jadi hari ini kita mau belajar mengenai pecahan desimal dan pecahan persen. Hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan hubungan antara pecahan biasa dan pecahan desimal. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan bentuk desimal dalam bentuk permasalahan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan hubungan antara pecahan dan bentuk persen. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasikan bentuk persen dalam permasalahan. Yang terakhir, siswa mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang melibatkan pecahan desimal dan pecahan persen. Jadi, itu dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Oke, pertama-tama kita akan mengenal apa itu bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang merupakan hasil bagi antara bilangan bulat dan bilangan asli. Setiap bilangan pecahan pasti mempunyai pembilang dan penyebut. Nah, bilangan pecahan bentuknya adalah A per B, dengan dimana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Contoh bilangan pecahan. Contoh ada 2/5 dan 3/5. Dibacanya 2/5. Yang di sini dibaca 3/5 atau 3/5. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pecahan desimal. Apa sih pecahan desimal itu? Pecahan desimal adalah pecahan yang memiliki penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Untuk penyebut per 10, maka di belakang koma ada satu angka yang merupakan angka pembilang. Contohnya, Ibu akan menuliskan 1/10. Maka pecahan desimalnya adalah 0,1. Ibu berikan contoh lagi, 1/2. Jika dijadikan pecahan desimal,
maka penyebutnya harus dikalikan 10. Berapa dari 2 agar jadi 10? Maka dikali 5. Pembilangnya juga dikalikan dengan 5, maka 1 kali 5 adalah 5. Dari sini kita tentukan pecahan desimalnya adalah 0,5. Untuk penyebut per 100, maka di belakang koma ada 2 angka yang merupakan angka pembilang. Contohnya di sini Ibu berikan 1 per 100, maka pecahan desimalnya adalah 0,01. Di sini terlihat jika angka di belakangnya adalah 2. Jenis pecahan itu ada 5. Yang pertama ada pecahan biasa. Yang kedua ada pecahan senilai. Yang ketiga, ada pecahan campuran. Yang keempat, pecahan desimal. Dan yang terakhir, ada pecahan persen. Hari ini kita mau belajar pecahan biasa, pecahan desimal, dan pecahan persen. Yang pertama kita bahas pecahan biasa. Pecahan biasa. Apa sih pecahan biasa itu? Jadi pecahan biasa itu adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Penyebut dan pembilang ini harus dari bilangan bulat. Contohnya, yang pertama 1/2. Yang dinamakan pembilang adalah yang atas. Ini disebut pembilang. Dan yang bawah disebut penyebut. Contoh yang kedua, ada 1/4. Yang atas pembilang, dan yang bawah adalah penyebut. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pecahan desimal. Apa sih pecahan desimal itu? Pecahan desimal adalah pecahan yang memiliki penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Untuk penyebut per 10, maka di belakang koma ada 1 angka yang merupakan angka pembilang. Contohnya, Ibu akan menuliskan 1/10. Maka pecahan desimalnya adalah 0,1. Ibu berikan contoh lagi, 1/2. Jika dijadikan pecahan desimal, maka penyebutnya harus dikalikan 10. Berapa dari 2 agar jadi 10? Maka dikali 5. Pembilangnya juga dikalikan dengan 5, maka 1 kali 5 adalah 5. Dari sini kita tentukan pecahan desimalnya adalah 0,5. Untuk penyebut per 100, maka di belakang koma ada 2 angka yang merupakan angka pembilang. Contohnya di sini Ibu berikan 1/100. Maka pecahan desimalnya adalah 0,01. Di sini terlihat jika angka di belakangnya adalah 2.
Yang kedua, Ibu akan memberikan contoh 2/10. Jika dijadikan pecahan desimal, maka hasilnya adalah 0,02. Terlihat ya, di belakang koma ada 2 angka. Untuk penyebut perseribuan, maka di belakang koma ada 3 angka yang merupakan angka pembilang. Di sini Ibu akan memberikan contoh 1/1000. Maka pecahan desimalnya adalah 0,001. Terlihat di sini di belakang koma ada 3 angka. Yang kedua, Ibu akan memberikan contoh 1/8. 1/8 akan dijadikan 1000. Maka hasilnya adalah 125/1000. Jika dijadikan pecahan desimal, hasilnya adalah 0,125. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai nilai tempat desimal. Di sini kita akan memahami nilai tempat desimal. Perhatikan bilangan-bilangan yang penyebutnya kelipatan 10, seperti 1/10, 1/100, 1/1000, dan 1/10.000. Jika bilangan di atas ini ditulis dalam bentuk desimal, maka penulisannya bagaimana? Berikut Ibu tunjukkan. 1/10 jika ditulis dalam bilangan desimal maka menjadi 0,1. 1/100 jika ditulis dalam bilangan desimal maka penulisannya adalah 0,01. 1/1000 jika ditulis dalam bilangan desimal maka penulisannya adalah 0,001. Dan yang terakhir, 1/10.000 jika ditulis dalam bilangan desimal maka penulisannya adalah 0,0001. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan nilai pada angka 1. Angka 1 di sini nilainya adalah ratusan. Angka 2 nilainya adalah puluhan. Angka 3 nilainya adalah satuan. Angka 4 nilainya adalah persepuluhan. Angka 5 nilainya adalah perseratusan. Angka 6 nilainya adalah perseribuan. Ini Ibu akan mencontohkan sekali lagi ya. Ibu akan memberikan bilangan 456,789. 456,789 hasil dari 400 ditambah 50 ditambah 6 ditambah 7/10 ditambah 8/100 ditambah 9/1000. 456,789 450 ditambah 6 ditambah pecahan di atas dijadikan 1000. Penyebutnya dijadikan 1000 ya. Maka 7 menjadi 700, 8 menjadi 80, dan 9 tetap 9. Hasilnya 400 ditambah 50 ditambah 6 ditambah 789/1000. 456,789. Angka 4 pada bilangan di atas ini menunjukkan nilai tempat ratusan. Nilainya 400. Angka 5 pada bilangan di atas ini menunjukkan nilai tempat satuan.
Maaf, ini tadi salah, harusnya adalah puluhan. Nilainya adalah 50. Angka 6 pada bilangan di atas ini menunjukkan nilai satuan, yaitu nilainya adalah 6. Angka 7 pada bilangan menunjukkan nilai tempat persepuluhan, nilainya 7/10 atau 0,7. Angka 8 pada bilangan di atas ini menunjukkan nilai tempat perseratusan, nilainya 8/100 atau 0,08. Yang terakhir, angka 9 pada bilangan di atas ini menunjukkan nilai tempat perseribuan, nilainya yaitu 9/1000 atau 0,009. Bilangan pecahan yang ketiga adalah bilangan pecahan persen. Nah, bilangan pecahan persen adalah bilangan pecahan yang merupakan hasil pembagian suatu bilangan dengan 100. Contoh bilangan persen yaitu 1%. Dibacanya 1/100. Misal 10%, dibacanya 10/100. Begitu juga seterusnya. Sekarang kita beralih ke contoh pecahan desimal. Perintahnya, ubahlah pecahan biasa tersebut ke dalam bentuk pecahan desimal. Contoh yang pertama, pecahan setengah. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita fokuskan pada penyebut. Penyebut di sini adalah 2. 2 ini kita jadikan per 10. Berarti setengah dikalikan berapa? Hasilnya menjadi 10. Penyebut dikalikan berapa? Hasilnya menjadi 10. Maka hasilnya adalah 5. Jika yang bawah dikalikan 5, maka yang atas harus dikalikan 5 juga. Berarti menjadi 1 kali 5, 5. 2 kali 5 adalah 10. Nah, cara mengubah menjadi pecahan desimal adalah kita tulis dulu 5. Lalu kita beri tanda koma dan di bawah ini ada angka 10. Berarti ada 1 0. Tulislah di sini. Berarti 0,5.
Contoh yang kedua, sepertiga. Bagaimana jika caranya? Bagaimana jika 3 tidak bisa dijadikan per 10, per 100, per 1000, dan sebagainya? Maka kita menggunakan cara yang kedua. Caranya yaitu 1 seperti ini. 1 dibagi 3 kan tidak bisa, maka kita beri 0. 10 dibagi 3 yaitu 3. 0 tadi dari sini ya. Terus lalu 3 ini dikali 3. 3 kali 3 adalah 9. Lalu dikurang lagi menjadi 10 kurangi 9, 1. 1 dibagi 3 tidak bisa, maka harus menambah 0 lagi. Begitu seterusnya sampai hasilnya habis. Contoh yang ketiga, 2/3. Karena ini penyebutnya 3 lagi, maka kita tidak bisa menggunakan cara yang pertama, harus menggunakan cara yang kedua. Kita gunakan cara yang kedua. 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 tidak bisa, harus menambahkan 0. Maka harus menambahkan 0 juga di atas ini. Lalu koma. 20 dibagi 3 adalah 6. 6 dikali 3, 18. 20 dikurangi 18, 2. Begitu juga seterusnya, seperti contoh yang kedua. Hasilnya adalah 66. Nanti kalau dilanjutkan hasilnya maka 0,666. Ya, di sini Ibu akan memberikan contoh pecahan persen. Di sini terlihat perintahnya, ubahlah pecahan biasa di bawah ini ke dalam bentuk persen. 1/2. Jika diubah ke dalam pecahan persen, maka caranya seperti ini. 1/2 dikalikan berapa penyebutnya biar jadi 100. 2 dikali berapa biar jadinya 100, dikali 50. Maka pembilangnya juga harus dikali 50. Hasilnya adalah 50/100 atau 50%. 2. Ibu akan memberikan contoh pecahan yang penyebutnya tidak bisa dikali 100. Mau dikalikan berapapun hasilnya tidak akan 100, yaitu 1/3. 1/3 dikali 100 sama dengan berapa? Caranya 100 dibagi 3. Karena tadi kan penyebutnya tidak bisa dikalikan 100, maka 100 dibagikan 3. Hasilnya adalah 33,33333 dan seterusnya. 1/3 pecahan persennya adalah 33,33%. Di sini terlihat hasilnya 33,3333 dan seterusnya. Mengapa di sini hanya dituliskan 2 saja? Dikarenakan dari hasil ini dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma saja. Yang kedua, Ibu akan memberikan contoh pecahan biasa, yaitu 2/3 yang akan Ibu ubah menjadi pecahan persen. Bagaimana caranya? Pecahan biasa ini sama dengan pecahan 1/3 yang penyebutnya tidak bisa dikalikan 100. Maka Ibu akan mengalikannya menjadi 200/3. Mengapa menjadi 200 dibagi 3? Dikarenakan 2/3 dikalikan 100, maka hasilnya adalah 200 dibagi 3.
yaitu hasilnya 66,6666 dan seterusnya. Maka hasil pecahan persen dari pecahan 2/3 adalah 66,66%. Ya, jadi anak-anak, apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini silahkan dituliskan dalam refleksi. Dan juga ibu sudah mengirimkan latihan soal atau tugas ke dalam WhatsApp group, dan silahkan dikerjakan pada hari ini serta dikumpulkan di WhatsApp group paling lambat pukul berapa ibu? Pukul 4. Begitu ya anak-anak. Jadi pelajaran hari ini cukup ya. Marilah kita tutup dengan doa. Ibu bibir ya. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena penyertaan-Mu pada hari ini, pada pembelajaran ini, sehingga kami dapat mengikutinya dengan baik, dengan keadaan yang tetap sehat dan ceria. Terima kasih Tuhan, semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi kami dan bagi masa depan kami. Amin. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian pembelajaran dari hari ini. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih. Terima kasih.